Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Resi Putri SHM HMKN, dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasanya disingkat dengan PDD UKT PT bidang pengajaran dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Perikatan. Pendekatan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan Delivery, Interaction, and Assessment yang disingkat dengan DIA. Pendekatan delivery atau teknik penyampaian pembelajaran, saya biasanya memberikan cara penyampaian pembelajaran kepada mahasiswa melalui buku yang telah disampaikan sebelumnya berupa buku referensi. Kemudian saya juga memberikan slide PowerPoint tentang materi pembelajaran hukum perikatan kepada mahasiswa yang dapat di-download dan dipelajari, dan saya juga memberikan contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan hukum perikatan yang terjadi di tengah masyarakat yang kemudian dianalisa oleh mahasiswa. Dalam perkuliahan, saya melakukan interaksi kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran berupa yang pertama yaitu berupa tanya jawab, di mana mahasiswa diberi kesempatan bertanya pada akhir materi pembelajaran. Yang kedua, dalam berinteraksi, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi secara kelompok, di mana mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka mendiskusikan kasus-kasus yang sudah ditentukan, lalu kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Yang ketiga, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa di dalam portal kuliah online yang sudah disediakan oleh Universitas Bung Hatta, di mana mahasiswa dapat mempelajari bahan kuliah, kemudian mengambil dan berkomunikasi dengan saya sebagai pengajar. Sebelum melakukan perkuliahan, saya biasanya memberikan mahasiswa kontrak perkuliahan, di mana antara saya dan mahasiswa itu menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan selama 1 semester. Deskripsi mata kuliah. Yang pertama, deskripsi mata kuliah Hukum Perikatan ini adalah mata kuliah wajib di Fakultas Hukum. Terdiri dari 3 SKS yang merupakan mata kuliah dengan kode mata kuliah 2111923317. Mata kuliah ini akan berjalan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester mata kuliah. Hukum perikatan ini merupakan mata kuliah yang mempelajari ruang lingkup hukum perikatan secara umum dengan segala perkembangannya, sehingga diharapkan mahasiswa mampu berpikir kritis serta mempunyai konsep dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di bidang hukum perikatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi atau disingkat dengan CPL dalam RPS Hukum Perikatan juga dijelaskan capaian pembelajaran lulusan prodi studi atau disingkat dengan CPL dalam mata kuliah Hukum Perikatan, yaitu mampu menguasai konsep dasar dan teoritik terkait hukum perikatan sesuai perkembangan dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis iptek dan potensi lingkungan setempat sesuai standar isi proses dan penilaian yang menunjukkan hasil kemampuan pemanfaatan laboratorium ilmu hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah Hukum Perikatan ini memiliki beberapa CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dasar hukum perikatan, mampu menganalisis jenis-jenis, azas-azas, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis syarat-syarat sah suatu perjanjian, mampu menguraikan cara-cara hapusnya perikatan. Yang ketiga, mampu membedakan macam-macam perikatan yang lahir dari undang-undang. Yang keempat, mampu mengidentifikasi perkembangan terkini dalam hukum perikatan dan implikasinya bagi masyarakat.
Pembelajaran hukum perikatan memiliki beberapa materi pembelajaran. Pertama, sistematika buku 3 KUH Perdata. Yang kedua, macam-macam perikatan. Yang ketiga, pengertian, jenis-jenis, azas-azas, dan unsur-unsur perjanjian. Yang keempat, syarat sah perjanjian. Yang kelima, lahirnya perjanjian. Yang keenam, pelaksanaan dan akibat dari perjanjian. Yang ketujuh, wan prestasi dan resiko dari perjanjian. Yang kedelapan, penafsiran perjanjian. Yang kesembilan, hapusnya perikatan. Dan yang terakhir, perikatan yang lahir dari undang-undang. Saya menggunakan metode pembelajaran secara luring atau secara langsung di kelas melalui case-based directed learning, project-based learning, dan self-direct learning. Sistem penilaian dalam mata kuliah hukum perikatan ini saya memberikan bobot 100%, di mana 100% tersebut akan saya bagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, kehadiran yang diberi bobot 10%, yang kedua, tugas individu dengan bobot 25%, yang ketiga, tugas kelompok dengan bobot 25%, yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan yang terakhir ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah hukum perikatan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ini? Sehat? Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, untuk meningkatkan kenyamanan kita kuliah, boleh saudara cek dulu ada sampah-sampah yang berserakan di sekitar saudara. Udah bersih ya. Oke. Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah, tidak terasa juga ya. Baru kemarin kita udah pertemuan pertama ya kuliah kita. Sekarang kita sudah memasuki ke pertemuan kedua untuk mata kuliah apa? Hukum perikatan. Ya, seperti yang Ibu bilang kemarin, Ibu meminta kepada saudara untuk membaca dan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan hukum perikatan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pengajaran kita berikutnya, Ibu mau bertanya dulu. Siapa sih yang tahu apa itu yang dimaksud dengan hukum perikatan? Saya, Bu. Ya, silakan Andre. Perkenalkan, nama saya Andre Pratama Firmansyah. Saya akan menjelaskan apa itu hukum perikatan. Hukum perikatan adalah suatu atau seperangkat aturan atau prinsip hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berhak untuk memenuhinya. Tepat sekali ya jawabannya. Jadi hukum perikatan itu mungkin saudara sering dengar ya, itu perikatan apa gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar perikatan, perjanjian. Nah, nanti kita akan mengupas itu semua sampai ke hapusnya perikatan, sampai nanti bagaimana lahirnya perikatan itu ya. Jadi hukum perikatan itu adalah suatu kaedah hukum atau aturan-aturan hukum ya yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan. Nah, di mana satu subjek hukum itu berhak atas pemenuhan prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Ingat ya? Masih ingat nggak dulu? Di semester 1 saudara belajar tentang subjek hukum. Ya, ada berapa? Ada 2 subjek hukum. Yang pertama subjek hukum yaitu manusia.
Yang kedua, badan hukum. Nah, jadi hukum perikatan itu mengatur subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Berarti di sini antara manusia, misalnya ibu dengan Andre. Ya, berarti ibu manusia subjek hukum ya. Ya, Andre subjek hukum. Ya, berarti mengatur hubungan ibu dengan Andre sebagai subjek hukum yaitu manusia. Termasuk juga nanti badan hukum, contoh badan hukum. Mungkin ibu flashback sedikit dari mata kuliah terdahulu. Ya, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, badan hukum. Yang termasuk contoh badan hukum yaitu ada PT, masih ingat? Ya, koperasi, yayasan. Misalnya mengatur hubungan antara PT A dengan PT B. Nah, itu ya, kita lihat satu-satu. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Ingat ya, antaranya itu udah paham ya, seperti Ibu jelaskan. Nah, hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Nah, di mana subjek hukum yang satu ini berhak atas prestasi. Nah, ya, subjek misalnya Ibu berhak atas suatu prestasi. Nah, subjek hukum yang lain yaitu Andre berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Nah, itulah yang diatur oleh hukum perikatan itu, ya. Nah, jadi ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Dari pengertian yang Ibu jelaskan tadi, ada 4 unsur yang harus ada di dalam hukum perikatan. Nih, ya, unsur hukum perikatan. Apa tadi? Yang pertama, adanya kaedah-kaedah hukum. Lihat nih. Ya. Adanya kaedah hukum. Ya. Kalau saudara nanti ditanya, sebutkan unsur-unsur dari hukum perikatan. Saudara harus paham dulu pengertian. Nanti dijabarkan aja satu-satu nanti. Ya. Apa? Adanya kaedah hukum. Nah, unsur pertama adanya kaedah hukum. Bahasa lainnya kaedah hukum ini adalah aturan hukum, ya. Nah, aturan hukum kita ada tertulis dan tidak tertulis, ya kan? Nah, lanjut yang kedua. Adanya subjek hukum itu unsur yang harus ada di dalam hukum perikatan. Kalau nggak ada subjek hukum, berarti siapa yang akan melakukan perikatan? Ya kan? Subjek hukum tadi apa? Manusia dan badan hukum. Ya, yang kedua adanya subjek hukum. Lanjut yang ketiga adanya prestasi. Kita jelas. Jangan prestasi ini juara 1, juara 2. Kalau prestasi dalam bahasa hukum nggak seperti itu ya. Nanti kita bahas tentang prestasi itu. Oke? Yang 4 apa? Harta kekayaan. Berarti bernilai di sana. Harta kekayaan. Nih. Ya. Ini yang dimaksud dengan hukum perikatan. Udah paham ya? Nanti dari tidak tahu tadi, sekarang setelah kuliah hukum perikatan, Ibu berharap sekali saudara sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan hukum perikatan. Oke? Nah, istilah hukum perikatan biasanya disebut dengan verben, tenis, reh. Di mana diatur tentang hukum perikatan ini? Nah, buku 3. Jadi sebelum bertanya dulu ya. Di dalam hukum perdata, salah satu sumber hukum dari hukum perdata adalah KUH Perdata. Bahasa Belandanya apa? Burgerlijk Wetboek. Nah, alhamdulillah saudara tahu ya, paham ya? Ya, Burgerlijk Wetboek. Masih ingat nggak ada berapa buku dalam KUH Perdata itu? 4. Yang pertama mengatur tentang orang. Yang kedua mengatur tentang benda.
Yang ketiga mengatur tentang perikatan. Yang keempat mengatur tentang Alhamdulillah, saudara ingat ya. Nah, jadi di mana tadi? Diatur hukum perikatan di buku berapa? Di buku 3 KUH Perdata. Nah, jadi di buku 3 itulah semua dikupas tentang hukum perikatan. Ya. Oke? Nih. Hukum perikatan diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Di mana di sana terdapat berapa? 18 bab. Ya. Ibu berharap saudara pasti udah punya lah ya KUH Perdata ya. Harus punya. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum wajib punya referensi, salah satunya itu KUH Perdata. Ya. Ada 18 bab ini dan 631 pasal. Ya, sekali ya. Di bab 1 dan sampai dengan bab 4 itu mengatur tentang ketentuan umum. Bab 5 sampai bab 18 tentang ketentuan bagian khusus. Sistem pengaturan hukum perikatan itu adalah bersifat terbuka. Jadi setiap subjek hukum itu berhak untuk membuat perikatan atau perjanjian dengan siapa saja. Ya, baik yang sudah diatur di dalam hukum perdata, perundang-undangan maupun belum diatur di dalam undang-undang. Nah, hal ini dapat disimpulkan di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Apa itu bunyinya? Nah, ya, jadi setiap apa yang telah kita sepakati itu akan menjadi undang-undang bagi kita. Saya Ibu bikin kesepakatan sama Andre. Andre, ini item-itemnya itu akan menjadi undang-undang bagi kami yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Di mana di sana adanya hak dan kewajiban di sana. Andre, ini pokoknya ada yang disepakati di sana. Ya. Jadi akan menjadi undang-undang. Jadi sifat dari pengaturan hukum perikatan itu mempunyai sistem terbuka, ya, bebas ya, asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Walaupun belum diatur, tetapi tidak melanggar. Ya, apa contohnya tidak melanggar ketentuan undang-undang? Misalnya jual beli narkoba, berarti kan itu kan dilarang. Nah, ya kan? Dia walaupun belum diatur, tetapi tidak melanggar ketentuan undang-undang. Ya, boleh bebas melaksanakan perikatan dengan siapa saja. Subjek dan objek dari hukum perikatan. Ya, subjek dari hukum perikatan adalah kreditor dan debitor. Ya, kreditor apa? Debitor apa? Nah, kalau kreditor itu kalau di perbankan biasanya kalau kita sebagai nasabah apa namanya? Debitur, ya. Nah, jangan nanti kalau perbankannya apa namanya? Kreditor. Jadi kan biasanya kan kalau di perbankan nagih uang ke debitur ya kan? Nah, berarti kita si peminjamnya itu debitor, para pihaknya. Itu contoh di pinjam meminjam uang di perbankan. Nanti contoh lain ada lagi ya. Nah, jadi subjek di dalam hukum perikatan disebut dengan kreditor dan debitur. Ya. Nah, objeknya apa tadi? Prestasi. Nah, ini yang akan Ibu jelaskan. Prestasi bukan juara kelas ya. Mungkin kalau tidak mahasiswa hukum mungkin Pak bisa mendengar prestasi itu juara 1, juara 2. Kalau bahasa hukum itu prestasi itu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Siapa tadi para pihak tadi? Subjek hukumnya, ya kan? Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Nah, prestasi ini
diatur di dalam pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata. Cantik sekali ya. 1, 2, 3, 4. Ingat itu. Kalau berbicara tentang prestasi, kalau saudara ditanya di dasar hukumnya nanti ingat aja. 1, 2, 3, 4 KUH Perdata. Mengatur tentang prestasi. Nah, prestasi ini ada 3. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu ini maksudnya di sana adanya suatu kewajiban oleh para pihak untuk memberikan atau menyerahkan benda. Ya, ingat, memberikan sesuatu. Kalau memberi berarti kan ini spidolnya, ya kan? Memberikan, menyerahkan benda ini. Apa itu contohnya? Penjual wajib memberikan benda tersebut kepada pembeli. Nah, berarti di sini prestasinya memberikan sesuatu. Apa pula lagi dengan tidak berbuat sesuatu? Apa sih yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu ini? Nah, tidak berbuat sesuatu itu berkewajiban untuk menunda sementara. Ya, menunda sementara perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Nah, apa pula itu contohnya? Seorang pedagang menunda menjual barang dagangan yang sama, misalnya di tempat yang sama untuk jangka waktu tertentu. Tidak menunda, tidak berbuat apa-apa dia. Mungkin udah ada pula perjanjian di sana ya kan? Kamu saya jual ini, jangan kamu kalau mau kamu menjual di sini janganlah kamu jual ayam ayam geprek juga. Ya, nah itu tidak berbuat sesuatu di sana. Tapi endingnya nanti udah ada di perjanjian awalnya udah ada perjanjian di sana. Baik, kita lanjutkan jenis-jenis dari perikatan. Nah, ada 6 macam perikatan ya yang harus saudara ketahui. Yang pertama ada perikatan bersyarat. Yang kedua perikatan berdasarkan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan alternatif. Yang keempat, perikatan tangguh renteng. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam, perikatan ancaman, hukuman, atau serah beli. Nah, jadi sampai di sini apa yang telah Ibu terangkan tadi ada paham? Banget? Baiklah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita pada hari ini? Ya, silakan Zikra. Baik Bu, terima kasih telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk menyimpulkan materi kita pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang pengertian hukum perikatan, istilah, unsur, dan jenis-jenis perikatan perdata, dan objek hukum perikatan yaitu prestasi. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis perikatan perdata, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 6 item. Dan kita juga mengetahui prestasi diatur dalam pasal 1, 2, 3, 4 BW yang terdiri dari 3 item. Yang pertama, membuat sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Nah, kita juga mengenal one prestasi dan juga prestasi gitu, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sangat tepat sekali ya kesimpulan. Nah, jadi saudara, Ibu kasih tugas untuk minggu besok ya. Nah, saudara wajib untuk menjelaskan jenis-jenis perikatan perdata yang 6 ini. Ya, jenis-jenis perikatan perdata ini disertai dengan contoh. Oke? Ya, disertai dengan contoh. Nanti saudara bikin dulu dalam bentuk Microsoft Word, ya. Microsoft Word nanti saudara PDF-kan, kirimkan nanti di portal perkuliahan online kita yang telah disediakan oleh
kampus kita. Ya, seperti biasa, nanti jangka waktu pengumpulannya yaitu H-1 sebelum perkuliahan minggu besok sudah wajib dikirim di portal kuliah online kita. Ya, terus bahan-bahan perkuliahan tadi saudara dapat mengaksesnya di portal perkuliahan online kita. Silakan saudara download dan pelajari, baca lagi dimanapun dan kapanpun. Di samping itu saudara juga wajib membaca buku referensi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke? Oke, paham ya semua ya? Ya. Mungkin Ibu akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Mohon maaf Ibu kalau ada salah-salah kata atau terlalu cepat dalam penyampaian atau mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perikatan yang dilakukan secara langsung di dalam ruangan kelas yang sudah diselaraskan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS seperti yang disampaikan sebelumnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.